Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf mengganggu kesyukuran zikir sekalian. Insyaallah dalam waktu yang singkat saja kita akan sampaikan sedikit informasi mengenai coronavirus yang sedang mewabah di dunia ini, ya, dan ditetapkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret kemarin sebagai pandemi, yaitu penyakit yang mewabah dan membuat masalah di seluruh dunia, ya. Pertama kali ya coronavirus ini ya itu diidentifikasi sekitar tahun 1960-an. Itu jenis coronavirus yang pertama kali diidentifikasi. Lalu kemudian penelitian berlanjut ya, sehingga ada 4 subtipe yang didapatkan, yaitu tipe alfa, beta, delta sama gamma. Yang paling banyak menginfeksi dan membuat masalah itu yang beta coronavirus. Kita lihat sejarah tahun 2003 SARS itu jenis coronavirus beta, kemudian MERS-CoV yang dari Timur Tengah itu dari coronavirus beta juga, dan yang sekarang itu juga coronavirusnya adalah tipe beta coronavirus, ya. Dan kenapa namanya coronavirus itu karena strukturnya itu kalau bahasa Latinnya itu coron-like. Coron itu dalam bahasa Latin itu artinya seperti mahkota, ya. Kalau dilihat pakai mikroskop elektron itu bentuknya ada selubung dari virus tersebut seperti gerigi-geriginya, di atasnya ada tonjolan-tonjolannya, itu seperti mahkota. Makanya namanya coronavirus, ya. Nah, yang kita perhatikan adalah coronavirus beta ini yang sekarang mewabah. Itu dulu pertama kali sekitar bulan ya di akhir tahun 2019 itu namanya diperkenalkan adalah nCoV-19, novel coronavirus 19. Lalu kemudian ada perubahan terminologi penamaan itu ya, sehingga nama virusnya adalah SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 karena SARS-CoV-1-nya adalah SARS tahun 2003. Yang namanya SARS-CoV-2 itu nama virusnya. Penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 itu namanya adalah COVID-19. Coronavirus disease atau coronavirus infeksi disease 19. Ya. Yang paling penting kita ketahui adalah penyakit ini atau virus ini menyebar lewat apa? Menyebarnya adalah lewat droplet, bukan lewat airborne. Apa itu droplet? Apa itu airborne? Droplet itu adalah percikan liur atau ludah yang keluar ketika kita berbicara, bersin atau batuk. Itu droplet. Kalau airborne itu hembusan nafas saja itu bisa membawa virus. Nah, coronavirus itu dia droplet, bukan airborne. Jadi dia tidak akan keluar kalau kita bernafas biasa. Tapi kalau udah percikan liur, bersin terutama, batuk terutama, itu kemana-mana dropletnya, ya. Itu dari situ keluar bisa menular coronavirusnya, ya. Kemudian yang beresiko terkena adalah semua kita, dari usia muda sampai usia tua, semuanya beresiko kena infeksi coronavirus. Tapi berdasarkan data-data yang ada, case fatality rate-nya yang tinggi atau kasusnya yang menjadi fatal yang sangat banyak itu pada usia tua terutama dan anak-anak kecil. Ya, dari data di Wuhan sana yang banyak bermasalah adalah yang orang-orang tua yang banyak meninggal. Baru kemudian diikuti anak kecil dan baru usia produktif, ya. Kemudian di data tempat kita yang kasusnya meninggal itu 2 dewasa, itu usianya yang 159, yang 157. 2 lagi itu 1 3 tahun, 1 2 tahun. Yang terakhir ada yang meninggal lagi, saya belum baca berapa usianya. Artinya di sana dijelaskan oleh para ahli, coronavirus sendiri tidak langsung menyebabkan kematian dan langsung penyakit berat, tidak. Tapi banyak yang menjelaskan dia akan memperburuk kondisi tubuh, apalagi pada kondisi tertentu orang-orang tua yang punya penyakit-penyakit lain akan semakin parah ketika terinfeksi coronavirus. Jadi dia bukan karena semata-mata coronavirusnya, tapi penyakit lain yang sudah dideritanya semakin berat ketika ada coronavirus itu tadi. Ya, sehingga mungkin jadi kewaspadaan bagi kita semua
bagi yang punya anak kecil atau orang-orang tua di sekitar kita mungkin cukup waspada dengan hal tersebut ya. Kemudian adalah bagaimana prinsipnya dalam penanganan ini ya. Orang yang sudah terkena infeksi coronavirus prinsipnya adalah isolasi ya. Dia tidak boleh kemana-mana, dikarantina sampai virusnya mati ya, sampai dia recovery, sampai sudah mulai baik, sehingga tidak akan menularkan kemana-mana. Itu prinsipnya. Dan kemudian memakai masker ya, supaya droplet ketika dia bicara, ketika dia batuk, bersin tidak kemana-mana. Dan cara memakai masker itu ada caranya ya. Kalau kita pakai itu bagian masker yang hijau itu biasanya bagian atas ada besinya ya, kalau dipasang di sini itu kalau kita ikat ke belakang itu ditekan supaya kita sesuaikan dengan kontur hidung kita sehingga menutup bagian atas. Bawahnya bukan di sini tapi di sini, jadi full menutup hidung sama mulut ya. Dan kemudian adalah bagi kita semua adalah meningkatkan universal precaution ya, kewaspadaan secara umum, dan semakin meningkatkan dengan cara kewaspadaannya adalah memperbanyak cuci tangan, karena kita menyentuh macam-macam ternyata droplet di sana ada, bisa jadi ya, sehingga meningkatkan frekuensi kita cuci tangan, terutama ketika dari tempat umum, menyentuh tombol lift, megang gagang pintu ya. Kemudian juga fasilitas umum yang lainnya. Kalau kita pulang ke rumah, maka yang pertama kali kita cari adalah wastafel, cuci tangan dengan sabun, lalu kemudian bilas ya, kemudian baru kita berinteraksi dengan keluarga kita. Kemudian ya, cuci tangan itu ada cara yang benar ya, tidak semata-mata asal-asal saja, ada cara yang benar juga ya. Misalnya diratakan di sininya ya, silahkan dicari nanti 5 langkah cuci tangan seperti apa, kemudian dilihat bagaimana langkah-langkahnya. Itu yang kita praktekkan, baik memakai sabun ataupun memakai hand sanitizer, alkohol ya. Alkohol itu yang direkomendasikan kadar oleh WHO itu minimal 60%. Di tempat kita yang tersebar umum 70%. Jadi insya Allah sudah memenuhi standar yang direkomendasikan oleh WHO. Kemudian kewaspadaan yang lain adalah kita tingkatkan selain cuci tangan itu ya, jangan menyentuh bagian wajah kita, terutama hidung, mata dan mulut ketika di tempat umum. Ini lagi seperti ini, kita belum cuci tangan, usahakan jangan sentuh-sentuh segala macam. Ini jangan. Ya. Karena kita nggak tahu habis megang apa, nyentuh beginian di daerah sini, ini bisa masuk virusnya ke dalam situ. Kemudian kita tidak tahu berapa usia pasti coronavirus ketika dalam bentuk droplet di luar tubuh manusia. Belum ada penelitian pastinya. Namun Bapak Ibu sekalian, berdasarkan jenis keluarga coronavirus itu dia bertahan di luar tubuh manusia itu dalam hitungan jam, tapi tidak sampai hitungan hari. Jadi mungkin tidak lama betul, tapi juga masih cukup lama untuk memberikan infeksi ya. Jadi hati-hati kalau kita di luar, usahakan kurangi kebiasaan kita ngucek-ngucek dengan mata kita atau hidung kita atau mulut kita ya, kurangi itu semua. Kemudian tadi dijelaskan penularannya adalah droplet, bukan airborne. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita banyak yang nggak pakai masker, ya nggak masalah, tidak apa-apa ya, asalkan itu tadi universal precaution-nya kita jaga. Jangan asal pegang-pegang, kemudian pastikan tangan kita sudah bersih baru boleh pegang wajah. Kalau pulang cuci tangan dulu, kejar wastafel dulu, baru interaksi dengan keluarga kita ya. Kemudian yang sekarang digalakkan adalah tidak bersalaman, tidak cipika-cipiki dan seterusnya ya. Mungkin kalau tidak cipika-cipiki kita bisa hindarkan, tapi kalau interaksi sosial kita salaman itu sulit ya, sehingga ada yang begini ya, ada yang begini dan seterusnya. Tapi intinya adalah sebenarnya yang dikejar dari itu adalah menjaga jarak aman kita, jangan kena droplet manusia itu ya. Jarak amannya itu sebenarnya adalah 2 meter, tapi tidak mungkin ya. Orang begini-begini pun jaraknya ternyata setengah meter ya. Jadi bukan jarak aman juga ya. Sehingga yang kita tingkatkan adalah kalau memang kita tidak tahu atau tidak kenal ya sudah jaga jarak ya. Tapi kalau memang kenal salaman ya salaman, tapi kemudian jangan lupa
cuci tangan. Ya, bukan berarti kita jorok dengan orang tersebut atau gimana, tapi dalam rangka kewaspadaan kita bersama. Ya, mungkin sedikit itu saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ada yang tinggal, plus jangan mendatangi keramaian. Tapi kita di masjid ya juga sulit. Ya, maksud saya adalah ketika tempat-tempatnya umum, misalnya di mall atau di mana lagi tempat umum, fasilitas umum yang lainnya, kalau tidak ada kebutuhan mendesak, usahakan jangan ke sana. Kurangi dulu, ya. Kurangi dulu mendatangi tempat kerumunan, ya. Ya. Kemudian juga ini kita akan persingkat, ya, supaya tidak begitu lama kita di sini. Jadi dalam rangka itu tadi, ya, menjaga semuanya, prinsipnya adalah isolasi dan universal precaution. Universal precautionnya adalah kita mementingkan kebersihan dan kewaspadaan diri kita supaya jangan sampai kita tertular virus corona itu tadi. Ya, itu semua adalah bentuk usaha kita semua, hadirin sekalian. Isinya nanti hasilnya adalah semua terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun kejadian yang ada di muka bumi, pasti semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah kita tidak mendatangi tempat-tempat yang sudah ada wabah, ya. Ya, memang itu dipertanyakan oleh WHO dengan cara pemerintah Cina melockdown, mengisolasi Wuhan itu apakah efektif atau tidak, karena virusnya ternyata juga keluar. Tapi ternyata ada hadis Nabi SAW yang memerintahkan ketika ada wabah, ya, kalau ada suatu wabah di suatu negeri, ya, wabah penyakit, jangan datangi. Kalau sudah wabah itu terjadi di suatu negeri dan kita berada di dalamnya, jangan keluar. Ya, WHO mempertanyakan, tapi itu Nabi SAW menunjukkan cara pencegahannya seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.